Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat-sehat selalu ya. Baiklah, sekarang berjumpa kembali dengan saya Pak Maulana, guru informatika SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Hari ini kita akan mempelajari tentang dampak sosial informatika yang akan kita jelaskan pada materi pembelajaran berikut ini. Untuk baik anak-anak, dampak sosial informatika ada berbagai macam area. Pertama adalah aspek sosial. Terus yang berikutnya juga adalah dampak hukum. Dan juga ada dampak perkembangan TIK dan kasus sosial. Oke, dampak sosial informatika itu kita akan urutkan dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah sosial dan budaya, hukum dan politik, ekonomi, hiburan, serta pemerintahan. Untuk dampak dari sosial dan budaya, membantu mempermudah dalam berkomunikasi dengan kerabat dan keluarga tanpa terbatas ruang dan waktu, sehingga tidak harus bertemu dengan bertatap muka langsung. Nah, itu dampak yang sangat positif ya anak-anak ya. Yang kedua, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang perkembangan daerahnya dan belajar untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Nah, jadi setiap daerah itu akan berpotensi untuk berkembang dengan adanya dampak sosial informatika seperti itu ya. Yang berikutnya adalah masyarakat dapat melihat berbagai kebutuhan daerah-daerah lain dan kemungkinan besar dapat membesarkan produk dari daerahnya sendiri. Jadi produk-produk dalam daerah masing-masing kita itu udah sangat luar biasa ya. Jadi masyarakat dapat melihat tuh berbagai kebutuhan daerah-daerah lain. Jadi kita dapat mungkin mencontoh yang positif. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan pariwisata dan kebudayaan suatu daerah. Nah, di mana contohlah di Kota Tangerang adalah aset pariwisata yang sangat luar biasa ya. Terutama contohnya seperti kayak jembatan Brendeng, terus Danau Cisadane, dan juga ada Tari Lenggang Cisadane. Hal-hal ini akan mengaitkan dengan kebudayaan yang ada di daerah kita masing-masing. Contohnya ya di daerah kita yaitu Kota Tangerang. Dan yang berikutnya adalah mempromosikan pariwisata dan kebudayaan ke mancanegara. Jadi kalau seandainya kita sudah mempunyai tradisi yang kuat dalam daerah kita masing-masing, maka kita akan mempromosikannya melalui jajaran sosial, melalui platform-platform yang ada. Jadi kita dapat langsung mempromosikannya ke dalam mancanegara. Dan yang keenam, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata. Jadi kalau seandainya masyarakat sudah sadar arti tentang pariwisata yang ada di daerah masing-masing, itu akan meningkatkan produktivitas di daerah kita masing-masing. Seperti itu ya kira-kira. Nah, yang selanjutnya adalah hukum dan politik. TIK memiliki banyak peran penting yang bisa menunjang berbagai bidang kehidupan manusia, seperti dalam bidang hukum dan politik. Salah satunya adalah keterbukaan informasi terkait undang-undang dan pelayanan publik. Kedua, membantu menangkap pelaku kejahatan dan pengecekan, penyadapan, serta tracking, histori, dan lain-lain. Nah, jadi perkembangan informatika udah segini canggih ya, jadi dapat dimanfaatkan dengan hal-hal yang lebih positif. Yang ketiga, mendorong timbulnya proses demokrasi. Nah, yang keempat, melancarkan proses pemilu karena pemilihan suara bisa dilakukan secara online ya. Jadi secara online itu kita mempermudah supaya jangkauannya bisa lebih luas lagi. Yang kelima, kampanye secara online. Dan yang keenam adalah memudahkan hubungan diplomatik
antara negara lain dan daerah-daerah yang lain. Oke. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. TIK memiliki banyakkan peran penting yang bisa menunjang berbagai bidang kehidupan manusia seperti dalam bidang ekonomi. Dengan adanya internet, segala jenis transaksi, perdagangan maupun bisnis dapat dilakukan tanpa perlu banyak dari meja kerja kita dan tanpa perlu antri. Ya, jadi nggak perlu kita mengantri berjam-jam di loket-loket pelayanan tanpa dibatasi oleh waktu. Dapat juga melakukan transaksi pembelian barang secara online melalui internet, melalui eBay, perdagangan ya, barang secara resmi baik elektronik ya, e-commerce, tanpa kita harus ke tempat tujuan kita pembeliannya. Oke. Yang berikutnya adalah dapat melakukan perdagangan saham secara online ya, melalui bursa efek terutama ya. Jadi ini sangat memudahkan ya adik-adik. Oke, selanjutnya adalah hiburan. TIK itu memiliki banyak peranan penting yang bisa menunjang berbagai kehidupan manusia seperti dalam bidang hiburan. Ya, penggunaan komputer di dunia hiburan memudahkan dalam penyajian internet dan informasi. Ya, dalam dunia internet itu kan sangat luas. Jadi informasi apapun bisa tersaji di dalamnya. Dalam dunia pertelevisian dan perfilman, komputer digunakan dalam pembuatan film-film yang memerlukan animasi khusus. Misalnya film kartun maupun yang memerlukan efek-efek khususnya seperti menggunakan efek-efek layar hijau yang menggunakan animasi-animasi yang akhirnya dikombine menjadi satu kesatuan film yang sangat menarik. Yang berikutnya adalah paket-paket aplikasi untuk animasi dan efek merupakan program yang sering digunakan dalam pembuatan animasi dan efek tersebut. Nah, jadi dalam perfilman itu juga ada digunakan teknologi TIK atau komputer ya. Sekarang banyak digunakan oleh Hollywood sebagai pembuatan film-film yang menggunakan banyak efek-efek. Dalam bidang permainan, penggunaan komputer digunakan untuk mengisi waktu senggang dengan program-program permainan game yang bermacam-macam. Jadi juga untuk hiburan ya sifatnya, yaitu bermain game yang kita menghilangkan jenuh dengan menggunakan Android, memainkan beberapa game yang sifatnya edukasi ya terutama. Nah, untuk bidang pemerintahan, TIK memiliki banyak peran yang penting yang bisa menunjang berbagai bidang kehidupan manusia seperti dalam bidang pemerintahan, yaitu meningkatkan hubungan antar pemerintah dengan dunia usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan adanya transparansi kegiatan pemerintah, dan juga meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, yaitu masyarakat dapat dilayani kapanpun dan dimanapun tanpa memandang jam buka kantor dan bahkan tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan. Jadi ini sangat memudahkan sekali ya. Dan juga tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui internet sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dengan benar. Nah, adapun kasus-kasus sosial dari perkembangan TIK. Kasus-kasus akibat dari perkembangan TIK ini berkaitan dengan kejahatan-kejahatan di dunia maya seperti 1. Hacking Instagram, 2. Pornografi, penipuan online, penghasutan via Facebook, pencemaran nama baik, dan juga prostitusi online. Nah, jadi seperti itu ya dampak sosial informatika untuk keseluruhan masyarakat yang ada di belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.